Halo movie lovers, selamat datang di channel DF21. Kali ini saya membahas salah satu film paling unik yang berjudul Freehold yang dirilis tahun 2017. Apa jadinya jika di rumah kita selama ini terdapat orang tidak dikenal yang bersembunyi dan numpang hidup di rumah kita? Seorang pria yang baru saja bangun dari tidurnya seperti layaknya orang normal. Pria ini bernama Hussein. Ia memulai pagi harinya dengan membersihkan badan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan sarapan. Dari tampilannya, Hussein merupakan orang sibuk serta memiliki pekerjaan yang cukup mapan. Bisa dibilang, pada usia semuda itu, dia sudah berhasil menjadi pria mandiri dengan tinggal di apartemen hasil kerjanya. Namun sayang, selama ini ia sama sekali tidak menyadari bahwa terdapat orang lain yang numpang hidup di apartemennya. Malahan, si penyusup juga terbiasa memulai pagi secara normal meski melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan ia melakukannya dengan cara yang tidak wajar. Seperti halnya ketika ia berkumur menggunakan obat kumur milik Hussein, serta gosok gigi juga menggunakan sikat gigi milik Hussein. Dan juga mengelap badan serta kemaluannya menggunakan handuk milik Hussein. Sedangkan untuk mengisi perutnya, ia tinggal memilih makanan apa yang ingin ia makan. Kebetulan pria ini sedang ngidam semangkuk sereal dengan tambahan susu sapi rendah lemak. Dengan kebebasan itulah, ia pun menghabiskan waktu secara bebas, bahkan terkadang sampai tertidur di ranjang Hussein. Hussein yang baru saja pulang kerja, mendapatkan telepon dari pacarnya, yang mana dalam 2 hari lagi pacarnya akan segera datang dan ia pun disuruh untuk menjemput di bandara. Beberapa jam setelah itu ia tertidur dan kesempatan itu langsung digunakan oleh penyusup untuk keluar dari persembunyiannya. Pokoknya selagi ada celah ia akan beraktivitas semau-maunya tanpa diketahui oleh siapapun. Namun kelakuan pria itu mulai bertambah parah ketika ia mengganti alarm milik Hussein dari jam 8 ke jam 9 pagi. Tujuannya sendiri, ia ingin membuat Hussein terlambat bekerja dan dimarahi oleh atasannya. Tak sampai di situ, ia kembali memulai pagi sesuka hati sambil menyiapkan teh susu untuk ia minum. Kemudian sebotol susu yang masih tersisa dicampurnya dengan air keran secara sengaja. Masih belum puas, ia juga ingin membuat Hussein telat menjemput pacarnya dengan merubah jadwal yang ditulis Hussein sebagai pengingat. Si penyusup selama di apartemen selalu merasa kesepian karena ia hanya bisa berinteraksi dengan 2 ekor merpati yang dia beri makan setiap harinya. Asal-usulnya sendiri sampai sekarang masih belum diketahui pasti siapa pria ini dan kenapa ia ingin berada di tempat ini. Waktu demi waktu berlalu, Hussein kembali tiba di apartemennya sambil menelpon secara serius. Ternyata pekerjaan Hussein sehari-harinya adalah bertugas sebagai agen properti. Hanya saja, ketika sampai di apartemen, ia tidak bisa langsung beristirahat karena harus membersihkan dapurnya yang berantakan. Walaupun demikian, itulah tujuan utama si pria penyusup agar Hussein yang sudah lelah langsung segera tertidur. Karena sudah tak tahu akan melakukan apa lagi, si penyusup membuka dompet Hussein dan melihat sebuah kartu kredit. Secara cepat, ia mencatat segala informasi yang tentunya akan ia gunakan pada momen-momen tertentu. Esok harinya, Hussein terbangun dan bersiap membersihkan badan. Karena ini adalah hari Sabtu, ia jauh lebih rajin membersihkan rumah dan mencuci pakaian kotornya. Sampai suatu ketika, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari pacarnya yang marah-marah karena tidak menjemput dari tadi di bandara. Di sisi lain, hari Sabtu bukan hari yang menyenangkan bagi si penyusup karena Hussein lebih banyak waktu berada di apartemen. Dan karena merasa kesal, cairan untuk berkumur milik Hussein ia refill dengan air ludahnya. Bahkan, ia juga menggunakan kaos kaki dan kolor milik Hussein yang baru saja dijemur beberapa jam lalu. Ide berikutnya, ia berencana memancing masuk 2 ekor merpati dengan cara menaburkan berbagai cemilan di apartemen tersebut. Ia bertujuan agar pacar Hussein yang bernama Melinda merasa jijik berada di apartemennya Hussein. Hal ini tentu bukan kabar baik bagi si penyusup
karena ia harus menghindari dua manusia sekaligus. I need one. Whoa. Give me a... my lazy boy. Fuck, man. Kemudian Melinda terpaksa belanja di supermarket setelah melihat lemari Hussein tidak ada makanan sama sekali. Disinilah Hussein pun beradu argumen dengan pacarnya dan mengatakan bahwa ia sudah menyimpan beberapa stok makanan. Sebagai bentuk permohonan maaf atas keributannya, Hussein mengajak Melinda untuk pergi makan malam di sebuah restoran mewah. Hal ini pun menjadi kabar baik bagi si penyusup yang sebentar lagi bisa berkeliaran sesukanya. Benar saja, baru ditinggal sebentar, dia langsung menghabiskan isi sabun mandi milik Hussein dan juga Melinda. Kemudian ia mencukur bulu keteknya menggunakan alat cukur jenggot milik Hussein yang pastinya tidak disadari sama sekali. Tak mau kalah dari Hussein dan Melinda yang makan di luar, di apartemen ia menyempatkan diri untuk menyantap sepiring spaghetti. Parahnya, karena besok adalah hari Minggu, ia makin tidak senang karena Hussein selalu berpakaian rapi saat pergi bersama pacarnya. Alhasil, perhiasan milik Hussein pun dibuang ke dalam toilet dan dasi mahalnya juga digunting begitu saja. Masih belum cukup, bekas kumur yang sudah dipakainya dimasukkan lagi ke dalam wadahnya. Sebagai penutup, tempat sabun dari Melinda maupun Hussein yang sudah habis, sengaja ia isi dengan cairan pembersih lantai. It's like that now. It's competition time. Hari berganti, Hussein dengan santainya lagi-lagi kumur di dalam kamar mandi sambil bersiap untuk pergi berpacaran. Saat itulah, ia menyadari bahwa dasinya telah terpotong dan perhiasan miliknya sudah tak ada lagi di lemari. Tak lama, pria misterius itu pun langsung menonjolkan diri setelah sadar bahwa apartemen mulai kosong. Celakanya, baru saja keluar, ia kembali seenaknya membuka situs-situs dewasa menggunakan laptop milik Melinda. Terlebih lagi, ia mengambil celana dalam milik Melinda untuk mengelap lendir aneh ingus dari hidungnya yang sedang pilek. Alhasil, terjadilah keributan sesuai apa yang direncanakan si penyusup terhadap Hussein maupun Melinda. What turns you on? Is that what turns you on? You know what? You've been trying That's nasty, Mel. I would not do that. I can't. Malam harinya, pria itu kembali bersembunyi di tempat yang berbeda dan ia sengaja keluar untuk BAB tengah malam. Sialnya, ia sama sekali tidak menuntaskan hajatnya dengan baik karena kotorannya masih terlihat di permukaan. Dalam keadaan seperti ini, Hussein maupun Melinda kembali adu argumen karena mereka saling tuduh satu sama lain. Pada akhirnya, tak ada solusi yang bisa ditemukan dan mereka pun berpisah. Really? Yeah. You think I'm mental? You got bipolar or something? You think I've got... Namun sebaliknya, kondisi ini justru menguntungkan bagi si penyusup karena ia sudah menunggu momen tersebut. Saat itulah ia memulai lagi perilaku anehnya dengan menaruh potongan kukunya di bawah bantal tidur Hussein. Perilaku kedua, ia sengaja membuang sendok garpu milik Hussein ke dalam kubangan toilet. Bahkan sendok garpu itu ia kencingi tanpa merasa berdosa sama sekali. Entah apa yang dipikirannya. Yang pasti, peralatan makan tersebut ditaruh lagi ke dalam laci yang berada di dapur. Di sisi lain, Hussein yang baru saja pulang sudah pasti tidak mengetahui perilaku itu. Namun belakangan ini, ia mulai merasa gatal-gatal di seluruh kulitnya tanpa menyadari bahwa ia mandi menggunakan pembersih lantai. Yang membuat miris, Hussein juga menggunakan sendok makannya untuk mengaduk larutan obat yang baru saja ia seduh. Pada hari itu, ditambah lagi saat ingin tidur pun, ia mencium bau potongan kuku yang ia sangka berasal dari Melinda. Pagi harinya, si penyusup kembali bertindak dengan memasukkan kotoran telinga ke dalam botol vitamin milik Hussein. Ia pun memberi ingus ke dalam cairan untuk berkumur, serta menggunakan sikat gigi untuk membersihkan telinganya. Ujung-ujungnya, dari perbuatan itu, Hussein pun mulai merasa demam, dan pada malam harinya, ia terbangun untuk meminum obat. Si penyusup langsung terkejut. Dalam sekejap, sampai-sampai ia hanya bisa bersembunyi di atas lemari. Namun ia bersyukur karena Hussein sudah tidak lagi fokus karena ia jalan sempoyongan.
Akan tetapi, ketika Hussein sudah tidur, ia kembali beraksi gila-gilaan dengan menghapus jadwal meeting serta membuang-buang tisu toilet. Dari perbuatannya itulah, keadaan Hussein semakin parah dan membuatnya tidak sanggup masuk kerja. Trauma. Hari-hari Hussein semakin kacau ketika terdapat 2 orang kurir yang mengantarkan sebuah freezer ke apartemennya. Hussein sangat terkejut karena ia sama sekali tidak merasa memesan freezer tersebut, apalagi membayarnya secara kredit. Sudah dipastikan, freezer itu sengaja dipesan oleh pria misterius yang gunanya sendiri tidak diketahui untuk apa. Gawatnya, perbuatan orang itu sudah semakin brutal ketika ia membajak handphone milik Hussein dan mengirim gambar kemaluan pria pada atasannya. Ia rasa terhina akibat foto itu. Alhasil, Hussein tak bisa lagi bekerja alias sudah dipecat saat itu juga. Your phone, they all were. Well, my phone must have got nicked then. Look, Jerry, man. I saw. Setelah atasannya pergi, ia pun mulai merasa janggal ketika mendengar suara air yang sedang mengalir di dapur. Ternyata, kini si penyusup itu sudah mulai memberi kode bahwa bukan hanya Hussein yang tinggal di sini. Sadar akan hal itu, Hussein langsung membongkar segala tempat yang ia curigai satu persatu. Tapi sayangnya, ia sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan si penyusup di apartemen tersebut. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat ini adalah membuka dus freezer yang membuatnya penasaran. Ia juga sengaja memanggil tukang kunci untuk memasang beberapa pengaman di pintu. Pada momen tertentu, hebatnya lagi, Hussein tidak berhasil menemukan keberadaan orang tersebut. Pada kondisi seperti inilah, Hussein yang tak tahan dengan kondisi kulitnya yang semakin hari semakin gatal. Ia pun akhirnya malas untuk melakukan apapun dan membiarkan apartemennya berantakan begitu saja. Saking malasnya untuk makan, ia hanya mau makan yang instan dan murah, yaitu menyetok pizza sebanyak mungkin. Karena Hussein kini sudah tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan, sehingga ia hanya menghabiskan waktu untuk menyendiri. You know, take your fucking weed, yeah? Sampai suatu saat, Hussein menyadari keberadaan si penyusup di bawah ranjangnya. Dan terjadilah keributan. Dengan penuh emosi, pria misterius itu justru ngamuk-ngamuk pada Hussein yang selama ini sudah dianggap sebagai orang jahat. Setelah dijelaskan, ternyata pria itu sudah terlanjur kecewa dengan Hussein yang pernah menipunya atas kegiatan jual beli rumah. Dari tindakannya itulah, pria tersebut harus menjadi gelandangan bersama istrinya yang sedang hamil. Sampai-sampai istrinya sendiri sudah tidak tahan dan akhirnya pergi meninggalkannya begitu saja. Itulah mengapa selama ini ia selalu memperlakukan Hussein dengan buruk dan tidak wajar. Tentu saja, dengan tujuan agar Hussein merasakan apa itu rasanya tidak punya pasangan, tidak punya pekerjaan, dan juga memiliki kondisi kesehatan yang buruk akibat pola hidup yang tidak sehat. Nah, you ain't gonna do this, man. Kini, pria itu sudah tak ingin lagi gaya hidup kotor. Ia sengaja membersihkan apartemen itu. Bahkan tampilannya pun sengaja ia rubah serapi mungkin tanpa ragu sama sekali. Pada kondisi inilah, titik balik pun dimulai. Pria tersebut bersiap diri untuk mencari pekerjaan serta istri bersama anaknya. Di akhir film, Hussein tidak benar-benar meninggal, melainkan ia sengaja dikurung ke dalam sebuah freezer, yang mana di atas freezer itu ada 2 ekor merpati yang selalu diberi makan oleh pria tersebut. Pada momen inilah, kedua merpati itu tidak lagi makan di luar bangunan, melainkan mereka sudah bisa makan di atas penindasnya. Movie lovers, mungkin segini saja pembahasan dari film berjudul Freehold. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.